السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai 386 Hadis 386 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qala. Ini hadis sanadnya dari Imam Bukhari sampai kepada Abu Hurairah sampai kepada Rasulullah sampai kepada Allah Rabbul Alamin. Allah mengatakan, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi aku wali. Itu bahasa letterlocknya ya. Maksudnya barang siapa yang memusuhi waliku. Bahasa aslinya barang siapa yang memusuhi aku, adali aku siapa? Wali ya. Ada istilah maf'ul mutlak yang tidak ada di kaidah bahasa kita ya. Si A lebih besar dari si B. Kan pertanyaan, apanya? Taruh di belakangnya maf'ul mutlak. Jisman, badannya, atau malan, hartanya, atau ilman, ilmunya. Sepertinya kaidah seperti ini tidak ada di bahasa kita. Barang siapa yang memusuhi waliku, berarti Allah punya wali. Maka terkenal istilah waliyullah, auliyaullah jamaknya. Wali-waliullah, kekasih-kekasih Allah. Tapi ada yang lebih tinggi dari wali. Apa? Khalil. Kalau waliullah jutaan. Kalau khalilnya Allah terjemahannya sama. Karena miskinnya bahasa kita, wali diterjemahkan dengan kekasih Allah. Habibullah sama, kekasih Allah. Kemudian Khalilullah sama, diterjemahkan dengan kekasih Allah. Padahal wali-wali Allah banyak jutaan. Khalilullah cuman 2 di muka bumi ini. Cuman 2. Siapa dan siapa? Muhammad dan Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Di luar 2 itu tidak mungkin menjadi Khalilullah. Kalau wali banyak. Maka Nabi pernah mengatakan, aku sudah terikat Khalil dengan Allah. Seandainya belum, maka aku ambil Abu Bakar sebagai Khalil ya. Atau dengan bahasa lain, seandainya bisa 3, mungkin Abu Bakar ya. Adapun Umar, seandainya ada Nabi lagi setelah aku, Umar yang akan jadi Nabi. Nabi kan ribuan, Khalil cuma 2 tadi. Khalil ini, wali ini adalah sifat. Artinya, siapapun dia bisa menjadi wali Allah. Asal memenuhi syarat, ya kan? Berbeda dengan Nabi, Rasul, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, ya nggak bisa. Namanya Nabi ya sudah jelas
124.000 itu tidak mungkin nambah lagi. Rasul cuman segitu. Ya, 300-an atau 313-an. Mungkin nambah lagi ya nggak bisa. Sahabat ya segitu, nggak mungkin ada sahabat lagi. Tabi'in, atba'u tabi'in ya sudah. Adapun wali sampai akhir zaman masih ada. Ya. Dan seperti apa wali-wali Allah dijawab dalam Al-Quran, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi ta'rifnya mudah. Ta'rifnya, definisi wali itu sederhana dan mudah difahami. Bagaimana wali-wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu yang beriman dan bertakwa. Ketika seseorang, siapapun dia, bisa antum, bisa saya, bisa siapapun, asal dia beriman, kemudian bertakwa. Bagaimana beriman? Tentu tidak syirik. Kalau percaya jimat, keris, dukun, kuburan keramat, dan seterusnya, nggak mungkin jadi wali Allah, karena kan syirik. Ketika percaya dengan tanggal-tanggal tertentu, warna-warna tertentu, angka-angka tertentu bisa membawa sial, ya nggak mungkin dia wali Allah. Itu syirik. Wali Allah beriman kepada Allah, tidak mungkin syirik. Berarti tauhidnya jelas, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya, dan seterusnya. Setelah itu, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Apa bertakwa itu? Minimalnya imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah yang wajib, menjauhi larangan Allah yang haram. Berarti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, kalau dia mampu, jauh dari zina, khamar, judi, membunuh, korupsi. Siapakah? Ya kita semua bisa. Kita semua bisa. Jadi tidak benar wali itu barang langka. Di Indonesia ini cuman beberapa saja. Apalagi cuman 9 wali songo. Ya, apa iya yang betul-betul beriman kepada Allah dan bertakwa cuman 9? Jutaan. Jutaan. Ya. Maka ada seorang awam bertanya kepada seorang syekh, "Ya syekh, seperti apa wali itu?" Si syekh ini balik bertanya, "Engkau sholat 5 waktu?" "Iya." "Engkau puasa Ramadan setiap tahunnya?" "Iya." "Engkau bayar zakat, haji ketika mampu?" "Iya." "Engkau tidak berzina?" "Tidak." "Tidak minum khamar, tidak berjudi, tidak membunuh, tidak korupsi?" "Tidak." Lalu si syekh ini dengan entengnya mengatakan, dengan yakinnya mengatakan, "Anta waliullah." Kalau begitu engkau wali Allah. Kenapa? Ya lihat Al-Quran. Maksud Al-Quran salah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dia betul-betul beriman, tidak syirik, dan dia bertakwa, melaksanakan perintah Allah yang wajib, menjauhi larangan Allah yang haram. Itulah wali Allah, kekasih Allah. Jadi tidak sama sekali tidak benar orang yang mengatakan bahwa wali Allah itu jarang sekali, dan tidak ada yang mengetahui si fulan itu wali kalau dia bukan wali. Ya, dan katanya wali itu mempunyai kekhususan. Bisa sebentar di Jakarta, hitungan menit, hitungan detik sudah di Makassar, di Mekah, di Madinah. Ini omong kosong. Ini dusta. Ya, Utsman aja tidak seperti itu. Ali bin Abi Thalib yang jelas-jelas dijamin masuk surga tidak seperti itu. Ya, yang kedudukan Ali di sampingku seperti kedudukan Harun di samping Nabi Musa, ini kan luar biasa. Tidak seperti itu. Begitu pula para sahabat, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian Bilal yang bunyi terompahnya sudah menunggu di surga, hidup di muka bumi sebagaimana manusia biasa, tidak mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu. Tidak seperti yang diucapkan oleh sebagian manusia, bahwa wali mempunyai keistimewaan begini, karamah segala macam. Bahwa karamah itu ada, betul. Tapi tidak mentang-mentang nggak punya karamah kemudian bukan wali. Dan jangan lupa
di mata orang itu karamah, ternyata di mata Allah itu sihir, istidraj. Ya kan? Bagi orang-orang yang tidak tahu, barangkali di mata mereka Dajjal bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa menghidupkan orang yang mati, dikira karamah. Padahal kan sihir, istidraj. Orang awam tidak tahu. Ya. Sebagian saudara kita tertipu mengukur kebenaran seseorang itu dengan kesaktian-kesaktian seperti itu. Padahal jauh-jauh hari 1400 tahun yang lalu Nabi sudah bersabda untuk mengukur kebenaran manusia hanya pakai Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Kalian pasti akan sesat kalau kalian tidak memakai patokan Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, benar dia. Ketika tidak sesuai, hari ini karena banyak yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, sementara dia menjadi tokoh panutan diikuti oleh ribuan bahkan ratusan ribu manusia, maka mereka mengatakan betul kita ikuti Al-Quran dan Sunnah, tapi lewat guru, lewat ulama gitu. Siapa yang tahu Al-Quran dan Sunnah kalau bukan guru-guru kita gitu. Jadi dengan mengikuti guru otomatis mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kata siapa? Berapa banyak guru yang mengajarkan sifat 20? Apa ada ayat hadis yang mengajarkan sifat 20? Mana ayat, mana hadis yang mengajarkan sifat 20? Tidak ada satupun ayat, satupun hadis yang mengajarkan sifat 20. Dan jelas bertentangan dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa nama Allah yang otomatis sifatnya adalah 99. Bagaimana dibatasi dengan 20? Gitu ya. Man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi wali-waliku. Memusuhi berarti mendolimi, menganiaya, menyalahi, ya. Faqad adantuhu bil harbi, maka aku umumkan perang dengan dia. Tentu kita takut dengan ancaman ini. Bagaimana kita perang dengan Allah? Oleh karena itu, jika kita punya teman, punya saudara, punya kenalan, kok dia sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, dan jauh dari segala macam maksiat, berarti dia wali Allah. Jangan kita musuhi dia, jangan kita dolimi dia, jangan kita sakiti dia, dan begitu seterusnya. Sebab kalau sengaja kita dolimi dia, kita sakiti dia, ancaman ini faqad adantuhu bil harbi, aku umumkan perang dengan dia. Bagaimana kita sanggup berperang melawan Allah? Ya. Mirip-mirip orang yang masih nekat makan nanti akan ditantang perang oleh Allah. Makan riba. Orang yang sudah dikasih tahu bahwa itu riba, tapi dia nekat makan riba, maka salah satu ancamannya adalah ketika dia bangkit dari alam kubur, dibangkitkan oleh Allah menantang dia. Allah mengatakan, ambil senjatamu, kita perang. Innalillah. Baru bangun dari kuburnya, setelah kita baru bangun tidur, ditantang perang. Sementara tidak punya senjata, tidak punya persiapan, tidak bawa apa-apa. Dan yang nantang perang gak tanggung-tanggung Allah Rabbul Alamin, pencipta dan pemilik seluruh jagat raya alam semesta. Gimana bisa menang? Ini orang yang nekat makan riba, tidak mau berhenti, padahal sudah dikasih tahu ini riba, ini riba. Ada baiknya kita ngalah, ya. Mungkin kita merasa benar, dianya yang salah, dia mungkin lupa urusan 1 juta 2 juta,
Tapi karena dia soleh, baik dan seterusnya, kita dzon berat bahwa dia wali Allah, ya sudah, ya lebih baik mengalah daripada atau bisa juga kita yang lupa, ya kan? Maka tidak ada salahnya kita mengalah. Jangan ada cacian, makian, hujatan. Khawatir terkena tantangan Allah, faqad adantuhu bil harbi. Aku umumkan perang dengan dia. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alaihi. Tidak ada yang lebih aku cintai dari hambaku kecuali hambaku itu bertakorup. Takorup apa? Mendekatkan diri kepada Allah, dan mendekatkan diri kepada Allah tidak bisa ngarang. Tidak bisa dan tidak boleh ngarang. Kalau saya tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa selama 3 hari 3 malam di puncak sebuah gunung sambil baca ini baca itu, maka saya akan dekat dengan Allah. Ini ngarang. Ini ngarang, ya. Kalau saya hanya makan umbi-umbian, tidak makan beras, tidak makan daging, tidak makan ini, tidak makan itu, maka saya akan dekat dengan Allah. Ini pun ngarang. Ya. Jadi mendekatkan diri kita dengan Allah tidak boleh ngarang. Sudah ada aturannya, sudah dicontohkan oleh Nabi SAW, dimasyhurkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Apa yang mereka lakukan, kita lakukan. Apa yang tidak pernah mereka lakukan, jangan. Pasti salah. Pasti salah. Tidak mungkin taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang belum pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Enggak mungkin, walaupun judulnya sholat, walaupun judulnya sholat, walaupun judulnya puasa, walaupun judulnya baca sholawat. Ya seperti sholawat nariyah. Apakah dengan membaca sholawat nariyah kita semakin dekat kepada Allah, apa semakin jauh? Tentu semakin jauh. Karena Rasul dan para sahabat tidak mengenal sholawat nariyah ini. Dan isinya luar biasa, antum tahu, ya kan? Kesyirikan dari sholawat nariyah, memposisikan Rasulullah SAW sejajar dengan Allah, bisa menolak bencana, bisa mendatangkan kebaikan. Padahal Rasulullah tidak sanggup mendatangkan kebaikan, mengusir bencana. Rasulullah tidak sanggup. Bahkan berapa kali beliau terkena bencana, terkena musibah, ya kan? Berapa kali beliau ingin kebaikan, nggak kesampaian. Berapa kali beliau kehausan, kelaparan. Nah, taqarrub yang paling aku sukai pada diri hambaku adalah iftaradtu alaih, apa yang telah aku wajibkan untuk dia, untuk hambaku. Apa? Tentu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat, haji, gitu. Taat kepada orang tua, taat kepada suami. Ini kan diwajibkan. Itu yang jauh lebih aku sukai daripada sholat duha, sholat tahajud, puasa Senin Kamis, ya, memberi makan binatang. Itu tidak wajib. Apakah Allah mencintai? Tentu mencintai. Tapi jauh Allah lebih mencintai yang wajib. Maka kalau kita merasa ada kewajiban yang belum kita amalkan, maka jangan mikir yang sunat-sunat. Ya, ada kewajiban yang belum kita amalkan. Sholat belum sepenuhnya 5 waktu. Kadang ketinggalan subuhnya, kadang ketinggalan isaknya. Jangan mikir duha dulu, tahajud dulu. Kan ada orang seperti itu, ya. Dia tergiur dengan keutamaan sholat tahajud, dia tergiur dengan keutamaan sholat duha, ada jaminan rezeki. Lalu
dia selalu lakukan. Sementara ada di antara sholat 5 waktu yang dia tinggalkan. Tentu ini salah besar. Ini rugi sekali. Lihat firman Allah ini. Yang paling aku cintai dari hambaku adalah ketika hambaku itu melaksanakan kewajiban. Yang wajib-wajib dulu. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kemudian setelah yang wajib-wajib dilakukan, kemudian hamba yang baik, yang taat, dia menambah yang sunat-sunat. Yang duhanya, tahajudnya, qobliyah, ba'diyah, puasa Senin Kamis, dan seterusnya. Nah, ketika hambaku menambah dari yang wajib ke yang nawafil, hatta uhibbahu, aku mencintai dia. Ini bukan berarti kalau yang wajib-wajib doang Allah tidak mencintai. Tentu anggapan yang keliru. Ketika seseorang hanya melakukan hal yang wajib, yang sunat dia tidak lakukan, Allah pun mencintai. Kalau dia tambah yang wajib-wajib dengan yang sunat, maka Allah lebih mencintai. Kira-kira begitu. Ya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai dia, kalau aku sudah mencintai hambaku, waliku, maka kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengaran. Aku menjadi pendengaran. Yang dengan pendengaran itu dia mendengar. Apa maksudnya? Pendengaran dia dijaga oleh Allah. Gitu ya. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah jaga si hamba ini jangan sampai mendengar subhat. Ya. Anak-anak muda yang ngebom sana, ngebom sini, dikiranya sedang jihad. Awalnya dari apa? Pendengaran. Dia dengar. Dia dengar dari gurunya yang sesat itu, kalau ingin masuk surga, begini caranya. Lihat surat sekian ayat sekian. Lihat surat sekian ayat sekian. Surat sekian ayat sekian. Dasar bodoh, tidak punya dasar ilmu, dia terkecoh, dia tertipu. Ya. Tentu gurunya juga tertipu dari gurunya lagi. Kan subhat begitu. Subhat-subhat hari ini kan hampir sudah ada pendahulunya. Bukan hal yang baru. Bahkan subhat yang mengatakan sekarang ini ada Nabi, bukan hal yang baru. Di zaman Abu Bakar, sepeninggal Nabi kan sudah ada orang yang mengaku Nabi. Kan gitu. Nah, kalau Allah mencintai seseorang, maka Allah jaga pendengarannya itu. Ya. Sehingga dia tidak mendengarkan hal-hal yang syubhat. Kalau yang syahwat, insya Allah dia tahu itu salah. Hanya apakah perlu penjagaan dari Allah? Tentu perlu juga. Ya, jangan mentang-mentang syahwat, dia tahu bahwa itu dosa, dia tahu bahwa itu keliru, maka tidak butuh pertolongan Allah lagi. Tentu tidak seperti itu. Kan kita tahu zina itu haram, mencuri itu haram, bohong itu haram, korupsi itu haram. Apakah kita butuh pertolongan Allah supaya selamat dari zina, khamar, judi, korupsi? Tentu. Tentu. Kita sangat-sangat butuh pertolongan Allah. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, dan aku menjadi penglihatan yang dia pakai untuk melihat. Jadi penglihatannya itu dijaga oleh Allah sehingga dia tidak melihat yang syahwat dan tidak melihat yang syubhat. Dijaga. Apa nasib orang yang tidak dijaga penglihatannya oleh Allah? Ya selesai. Misal mata kita ini, penglihatan kita ini tidak dijaga oleh Allah, maka setiap hari, setiap saat kita melihat yang haram. Ya.
Maunya kita baca tulisan yang benar, tapi mata kita tidak dijaga. Ternyata akhirnya kita baca tulisan-tulisan yang tidak benar, yang syubhat, buku-buku sesat. Ya, kan buku ada yang baik, ada yang tidak baik. Buku-buku tulisan-tulisan itu ada yang mengajak kita ke surga, ada yang mengajak kita ke neraka. Jangan sampai kita membaca tulisan buku yang mengajak ke neraka. Kalau Allah tidak jaga mata kita, ya bisa. Besar kemungkinan kita akan membaca tulisan-tulisan yang mengajak ke neraka. Barangkali antum pernah dengar tentang siapa itu? Tokoh PKI, Aidit. Ya, kan kalau nggak salah itu namanya Ahmad Aidit, gitu ya. Di SD atau SMP katanya suka ikut lomba adzan dan menang. Artinya ayahnya seorang yang beragama. Ya, bahkan tokoh agama katanya ya, di Belitung sana. Dari mana dia bisa memahami, meyakini bahwa yang benar itu komunis, bahwa yang benar itu, yang harus diperjuangkan itu adalah sistem komunis. Jadi nggak usah bawa-bawa Tuhan ketika ingin memajukan sebuah negara. Dari bacaan, dari tulisan yang dia baca ketika dia kuliah. Allah nggak jaga dia. Dia baca tulisan-tulisan yang mengajak ke neraka. Akhirnya semakin mantap, akhirnya menjadi tokoh PKI. Dan terjadilah apa yang terjadi. Sampai akhir hayatnya dengan dibunuh, ditembak dengan mengenaskan. Tidak ada bela sungkawa, tidak ada karangan bunga, tidak ada sholat mayat untuk dia. Su'ul khotimah waliyadzubillah. Padahal kecilnya seperti itu, dekat dengan agama. Tapi Allah nggak jaga mata dia. Terjadilah apa yang terjadi. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan menjadi tangan yang dengan tangan itu dia melakukan sesuatu, memegang, memukul dan seterusnya. Jangan dikira memukul pasti buruk, tidak. Jangan dikira menendang pasti buruk, tidak. Jangan dikira membunuh pasti buruk, tidak. Ada yang buruk, ada yang baik. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan menjadi kaki yang dia pakai untuk berjalan. Dia jalan kemana terus dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah. Dan itulah hakikat keselamatan. Apa? Diselamatkan oleh Allah. Jadi orang yang selamat adalah yang diselamatkan oleh Allah. Bukan dia nyari-nyari keselamatan sendiri. Dia berusaha sehingga selamat. Karena dia tekun, karena dia cerdas, karena dia pandai, karena dia ulet, akhirnya dia selamat. Tidak. Barangkali itu ucapan orang kafir. Kaum muslimin mengikuti ucapan Nabi SAW. Ketika seseorang itu selamat, berarti dia diselamatkan oleh Allah. Ketika seseorang celaka, maka dia dibikin celaka oleh Allah. Ketika seseorang itu mendapatkan hidayah, karena dia diberi hidayah oleh Allah. Ketika seseorang itu sesat, berarti disesatkan oleh Allah, dan begitu seterusnya. Bahkan kehendak. Apa kita lupa ayat yang sering kita baca? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Setiap kali kalian berkehendak, itulah kehendak Allah. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Ketika engkau melempar, wahai Muhammad, ini khitabnya kan beliau. Wa ma ramaita, bukan tum. Artinya engkau ya Muhammad, ketika engkau melempar panah, tombak ketika jihad, sebetulnya bukan engkau yang melempar adalah Allah. Ini merupakan pengakuan kita sebagai hamba. Ketika kita mendapatkan kebaikan,
betul-betul kebaikan itu anugerah dari Allah. Gimana kita mau sombong? Gimana kita mau besar kepala? Orang semuanya dari Allah. Gimana kita mau menyombongkan sholat kita, puasa kita, zikir kita, baca Al-Quran kita, sedekah kita? Itu semua kita lakukan karena anugerah dari Allah. Allah gerakkan tangan kita, lisan kita, hati kita, kaki kita untuk sholat, untuk puasa, untuk baca Al-Quran, untuk sedekah. Gimana kita mau sombong? Yang ada adalah bersyukur, bersyukur, bersyukur. Kita telah ditakdirkan oleh Allah sehingga bisa sholat, bisa puasa, bisa baca Al-Quran, bisa sedekah, dan seterusnya. Ya, barangkali ada di antara antum ketika ada teman saudara butuh dengan mudahnya, ya, 1 juta, 2 juta, bahkan 10 juta dengan mudahnya antum kasih, sementara sebelah sana mengeluarkan 50.000 aja berat, padahal uangnya ratusan juta. Adakah? Banyak, terutama orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini walaupun 50.000 dia ngitung ada keuntungan dalam bisnisku apa tidak nih. Kalau ada, jangankan 50.000, 50 miliar juga hayu. Kalau dengan mengeluarkan itu mendapat keuntungan yang lebih besar, nanti akan dilindungi oleh Kapolri misalnya, nanti akan dilindungi oleh Bupati misalnya, miliaran bahkan triliunan dia siap mengeluarkan. Ya, tapi kalau nggak ada, cuman sekedar pahala ridha Allah, dia nggak tertarik. Beda dengan kita kaum muslimin. Nggak ada kepentingan apa-apa, orang sekedar kenalan jauh, cuman kasihan dia sudah 3 bulan nggak bayar kontrakan misalnya, dengan mudahnya antum kasih karena ada pahala di situ. Coba, siapa yang membuat antum begitu mudah mengeluarkan uang 3 juta, 5 juta? Allah Rabbul Alamin. Sementara sebelah sana dibikin berat untuk mengeluarkan hanya 50-40 ribu. Tentu kita syukuri, bukan kemudian kita merasa hebat saya, dermawan saya, tidak. Itu Allah yang menggerakkan hati kita. Kalau Allah tidak gerakkan, kita semua akan bakhil. Ya. Wa in sa'alani a'taituhu. Kalau dia minta, pasti akan aku beri. Ini janji Allah kepada wali-wali Allah. Makbul doanya. Ya. Tapi bukan berarti kalau tidak wali nggak mungkin doa dikabulkan. Ini pun salah. Bahkan para ulama menasihati, jika engkau berdoa kemudian dikabulkan, jangan merasa bahwa engkau dicintai oleh Allah, orang hebat gitu. Karena berapa banyak ahli maksiat, bahkan orang kafir meminta kepada Tuhannya dikasih oleh Allah. Ada nggak? Ada banyak. Ada banyak. Bahkan si kafir itu mendoakan buruk untuk seorang muslim. Bahkan seorang ulama misalnya. Mungkinkah? Mungkin. Ketika ulama itu mendolimi si kafir. Ya, kan ini janji Allah. Orang yang dizolimi, doanya akan aku kabulkan. Walau ba'dahin. Cepat sekali. Walaupun yang dizolimi itu orang kafir. Gitu ya. Tetap namanya kafir. Kalau dia terus kafir sampai mati, tentu kekal di neraka selama-lamanya. Tapi karena dia didolimi, dan yang mendolimi seorang ulama, kan bisa saja namanya ulama manusia ya kan, dia khilaf, orang kafir nggak salah apa-apa, dia pukul misalnya, dia ludahin misalnya, nah, ini kan dolim. Lalu si kafir ini tersinggung, sakit hati, berdoa kepada Tuhannya, balaslah ya Allah, dia kecil, ulamanya ini besar misalnya. Mungkinkah Allah kabulkan? Mungkin, itu janji Allah. Nah, maka kita ada beberapa pelajaran nih. Jangan merasa ketika kita berdoa kok dikabulkan, lalu kita berbangga bahwa kita pasti wali Allah, kita orang baik. Jangan. Yang kedua, kalau kita bertemu dengan orang kafir atau minimal seorang muslim yang jahat, fasik,
jarang sholat, suka mabuk, tetap jangan pernah mendolimi dia. Ya, jangan berbuat bodoh dengan mengatakan, alah tukang mabuk ini, alah jarang sholat ini, nggak mungkin doanya dikabulkan. Lalu kita pukul dia, lalu kita ludahin dia, ya, dia sakit hati karena kita dolimi, dia berdoa untuk keburukan kita, insya Allah Allah akan kabulkan. Ya. Wala in